menepis permasalahan. Agar menjadi jelas arah permasalahan, harus dijelaskan terlebih dahulu karakter 10 tanda besar itu. Pemerhati tanda-tanda besar itu pastilah mengetahui bahwa 10 tanda besar tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi proses pemurnian, yang termasuk dalam lingkup pertarungan antara kebenaran versus kebatilan, yang meliputi 3 pembenaman ke dalam bumi, Daljan, Asap, dan turunnya Isa bin Maryam. Bagian kedua, maka itu merupakan pengumuman sudah dekatnya akhir masa dan mengandung 3 tanda, yakni terbitnya matahari dari arah tenggelamnya yang menutup pintu taubat, binatang yang menggiring manusia atau meracuni mereka atas kebohongan mereka, yang mengumumkan akhir pertarungan antara kebenaran versus kebatilan di muka bumi. Kemudian di sela-sela itu berhembuslah angin yang baik, yang mencabut semua ruh orang-orang beriman yang masih tersisa, sehingga yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang jahat dan buruk saja. Mereka itulah yang menjadi objek dari api yang menggiring mereka sampai ke tempat pengumpulan. Yang mengumumkan akhir masa. Sesuai dengan pengarahan ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara pemahaman Marwan dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Karena Marwan memandang tanda pertama dari 10 tanda itu, perkataannya ini mengandung kemungkinan bahwa itu merupakan ijtihad darinya. Adapun Abdullah bin Amr tampak jelas dari redaksinya bahwa dia pernah mendengar hadits yang khusus berbicara tentang bagian kedua saja, sehingga disangkanya sudah mencakup 2 bagian itu. Karena itulah, dia mengingkari Marwan dengan mendasarkan pengingkarannya pada hadits yang pernah dia dengar. Redaksi pada hadits yang dibawakan Abdullah bin Amr itu menunjukkan tanda-tanda hari kiamat bagian kedua saja. Dengan mengamati pola kalimat pada hadits ini, kita dapatkan adanya ijtihad dari Abdullah dalam mendahulukan terbitnya matahari daripada keluarnya binatang. Akan tetapi sesuatu yang dapat membantu kita untuk memahaminya di sini adalah hadits yang diriwayatkan Abdullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menunjukkan terbitnya matahari itu terjadi sebelum munculnya Dajjal. Akan tetapi itu hanyalah pemahamannya sendiri terhadap hadits ini. Ini mirip dengan permasalahan kedua yang sudah dipaparkan sebelumnya, yakni tanda pertama hari kiamat adalah keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Karenanya dapat dikatakan tiada pertentangan. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Anul merupakan ungkapan pemahamannya terhadap hadits yang pernah didengarnya, sehingga dia menyangka isi hadits itu sudah mencakup seluruh tanda hari kiamat yang berjumlah 10. Padahal pola kalimat pada hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan telah mencakup keseluruhan tanda yang 10, tetapi hanya menunjukkan pada 3 tanda penutup saja. Pasal 2, kejadian alam dan hubungannya dengan tanda asap. Beberapa pendahuluan penting. Dengan memperhatikan sebagian tanda hari kiamat, kita dapati di antara tanda itu ada yang mengisyaratkan terjadinya perubahan cuaca, geologis, atau fenomena alam tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tanda-tanda ini secara keseluruhan mengisyaratkan terjadinya peristiwa alam dalam skala global sebagai dampak dari perubahan esensial, khususnya terhadap bumi. Perubahan ini tidak jauh dari gambaran dan deskripsi para cendekiawan dan ilmuwan pada masa kita sekarang ini. Paparan ini adalah satu upaya untuk mengaitkan antara apa yang digambarkan oleh ilmuwan terutama ahli astronomi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadits. Saya amat menyadari bahwa diri saya akan melakukan upaya ini dengan sejumlah pendahuluan yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan tema bahasan ini. Akan tetapi cara ini, saya harapkan akan memudahkan dalam memahami dalil-dalil mendetail yang berkaitan dengan bahasan ini. 1. Jatuhnya batu-batu dari langit merupakan salah satu bentuk hukuman Rabbani. Hujan batu dari langit adalah salah satu dari 4 bentuk siksaan. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa Dia memberikan tempo untuk orang yang berbuat zalim. Ketika Allah menyiksanya, maka Dia menyiksanya dengan penyiksaan dari Zat yang Maha Gagah dan Maha Kuasa. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bentuk-bentuk siksaan. Barangkali yang paling penting adalah yang ditunjukkan oleh ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tiada hendak menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah
yang menganiaya diri mereka sendiri. An-Ankabut 40. Ayat yang mulia ini menyebutkan 4 bentuk hukuman Rabbani, yakni hasibah. Yang dimaksud dengan lafal ini adalah batu-batu dari langit yang ditandai untuk sarana hukuman, dan bebatuan ini pernah menimpa kaum Lut. As-Soyhatu, yang dimaksud dengan lafal ini, menurut pendapat yang paling kuat, adalah suara keras yang berasal dari Jibril atau salah seorang malaikat yang dapat memutuskan urat dan pembuluh darah. Arti lainnya adalah tiupan penyebab mati, penghabisan tiupan sangkakala di hari kiamat. Suara keras inilah yang menimpa kaum Samud dan penduduk negeri Ashabul Qaryah. Al-Ghorqo, penenggelaman, ini adalah bentuk siksaan yang pernah menimpa kaum Nuh saat banjir bandang dan yang menimpa Firaun di tengah lautan. Al-Hosafu, pembenaman ke dalam bumi. Ini adalah siksaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Qarun. Inilah 4 bentuk siksaan. Ayat ini dimulai dengan menyebutkan siksaan berupa hujan batu, barangkali tujuan dengan mendahulukannya adalah untuk menunjukkan kedahsyatannya. Jika tidak, maka yang lebih layak adalah memulai dengan penenggelaman, karena itulah siksaan yang ditimpakan terhadap kaum Lut. Karena siksaan ini terjadi lebih dahulu daripada siksaan terhadap kaum Lut. Pelajaran yang tergambar dengan disebutkannya siksa berupa hujan batu pada permulaan ayat ini adalah bahwa ayat ini memulai dari siksaan yang paling dahsyat kemudian yang lebih ringan. B. Isyarat yang dikandung oleh ayat-ayat yang menjelaskan siksaan terhadap kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Max Zariyat 51, 30-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui sebuah negeri Sadum yang dulu dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya hujan batu. Maka, apakah mereka tidak menyaksikan reruntuhan itu? Bahkan mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. Al-Furqan 25, 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. As-Syu'ara 173. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Hud 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Al-Qamar 34. Kosakata asing. Sijil. Para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Mereka berkata itu adalah batu-batu bagaikan tanah tembikar, yakni tanah liat yang dibakar, atau batu dari tanah liat, atau batu kecil hasil pecahan batu besar. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sijil adalah bebatuan yang sudah dituliskan padanya nama-nama orang yang akan menjadi sasarannya. Itulah batu-batu siksa. Makna ini bersinonim dengan makna musawamah yang ditandai dinamai yang ditunjukkan oleh sejumlah ayat yang lainnya. Mandhud, maksudnya bertumpuk-tumpuk, sebagiannya di atas sebagian yang lain, dan beriringan satu dengan lainnya saat turun. Al-Hasib, makna asal Al-Hasib adalah angin yang kencang yang membawa serta kerikil. Yang dimaksud di sini adalah batu-batu kecil yang bergerak dengan sangat cepat, yang dilemparkan dari langit. Penjelasan. Ayat-ayat yang mulia ini memberi kita gambaran sempurna cara penyiksaan dengan batu-batu dari langit. Juga menjelaskan kepada kita sejumlah hal, di antaranya, bebatuan itu berasal dari tanah liat. Bebatuan itu telah ditandai dan dipersiapkan untuk menyiksa orang-orang tertentu secara khusus. Dan mereka itu kaum Lut. Batu-batu itu telah dituliskan padanya nama-nama orang yang dituju. Maksudnya pelemparan batu-batu dari langit itu tidak dilakukan secara serampangan, tetapi merupakan hukuman Rabbani yang tertentu dan terbatas, dilemparkan secara tepat dan mengenai orang yang ditetapkan menjadi sasarannya. Kita amati dari ayat-ayat yang mengungkapkan pelemparan kaum Lut dengan bebatuan yang terdiri dari batu besar, tanah liat, atau kerikil yang bertubi-tubi. Juga diungkapkan pada ayat lainnya dengan istilah hujan. Sebagian ayat tersebut mencukupkan diri dengan menamainya sebagai hujan yang buruk. Atau hujan kemudian mengiringinya dengan tuturan. Maka seburuk-buruk hujan
bagi orang-orang yang diancam. Penyerupaannya dengan hujan mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah asalnya, yaitu dari langit sebagaimana turunnya hujan. Sedangkan yang kedua adalah sebagai kiasan kerapatan dan intensitasnya yang mirip dengan hujan. Orang yang mengamati kitabullah dengan teliti pastilah mendapati bahwa kata matar hujan itu pada umumnya disebut untuk menunjukkan pelemparan dengan batu-batu dan hukuman. Sebagaimana kata arih badai itu, pada sebagian besar ayat Al-Quran disebut untuk menunjukkan siksaan. Sedangkan area angin itu menunjukkan rahmat kasih sayang. Dua, ancaman dijatuhkannya, bebatuan dari langit selalu ada, dan termasuk kebodohan bila manusia menganggapnya tidak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Al-Mulk 67:17. Kalam Allah, maka apakah kalian merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kalian, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil? Dan kalian tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kalian. Al-Isra 17:68. Penjelasan. Dua ayat ini sangat jelas memaparkan ancaman terhadap orang-orang kafir dengan batu-batu dari langit. Kalimat tanya pada dua ayat ini digunakan sebagai ijakar dan ancaman. Maksudnya bagaimana kalian merasa aman dari dijatuhkannya bebatuan atas kalian dari langit sebagai hukuman terhadap kalian karena kekafiran kalian? Peristiwa seperti ini sudah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Yang pokok pada kalian adalah selagi kalian tetap menjalani dan tetap menjatuhkan diri dalam berbagai perbuatan yang mewajibkan turunnya siksa, maka kalian haruslah berada dalam kewaspadaan yang sempurna, senantiasa ketakutan. Dan selalu mewaspadai dijatuhkannya bebatuan dari langit atas diri kalian. Urusan ini tidaklah jauh dan mustahil dari kalian, dan bukan sesuatu yang aneh. Siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. 3. Hukuman rajam dengan batu-batu itu termasuk hukuman masa depan yang pasti benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Atau Dia mencampurkan kalian ke dalam golongan-golongan orang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Al-An'am 6:65. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memaparkan keterangannya tentang tafsir ayat tersebut. Itulah 4 macam, dan semua itu adalah siksaan. Semuanya pasti terjadi, tidak bisa tidak. Sudah lewat 2 hal sesudah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun, lantas kalian diterpa keadaan saling bermusuhan. Sebagian dari mereka merasakan kelaliman sebagian yang lainnya. Masih tersisa 2 yang pasti terjadi, tidak bisa tidak, pembenaman ke dalam tanah dan pelemparan batu dari langit. A.R. Ahmad, pada Musnad Al-Ansir, Hadits No. 21285, Al-Maqdisi berkata, sanad hadits ini Hasan, Al-Hadits Al-Muhtarat. Kesaksian yang terdapat pada ayat Al-Quran dan atsar dari Ubay bin Ka'ab ini adalah, atsar ini secara jelas memaparkan hukuman-hukuman tersebut tidak disebutkan sebagai ancaman. Bahkan di dalamnya terkandung isyarat kejadian masa depan dan akan dialami oleh umat ini. Sungguh sudah terjadi 2 di antaranya, yakni berpecah belahnya umat ini dalam banyak partai dan golongan. Kemudian terjadi pula peperangan antar partai dan antar golongan. Dan tersisa 2, yakni pelemparan batu dari langit, bisa jadi dengan kerikil, atau bisa pula dengan rekahan langit, serta gempa dan pembenaman ke dalam bumi. Sudah diterangkan oleh beberapa hadits tentang tanda-tanda hari kiamat terjadinya pembenaman pada umat ini. Yang paling utama adalah 3 pembenaman besar, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Adapun tentang kerikil atau potongan langit, maka dalil yang terdapat pada atsar tersebut menunjukkan bahwa itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Penunjukan dan pola kalimat pada ayat ini mengukuhkan pertalian erat antara 2 tanda hari kiamat tersebut. Dan mungkin juga pembenaman ke dalam tanah itu merupakan salah satu dampak dari jatuhnya rekahat dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit,
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Sabah 9. Penjelasan, ayat ini mengaitkan jatuhnya potongan dari langit dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat yang ada menunjukkan kepada masa depan. Al-Kasf adalah potongan dari langit. Isyarat dengan potongan di sini bukanlah isyarat dengan kerikil. Al-Kasf adalah potongan besar yang menyerupai meter. Adapun Al-Hasib adalah batu-batu kecil atau kerikil. Sesudah menyebut potongan langit, ayat ini mengiringinya dengan paparan bahwa potongan itu merupakan tanda dan bukti yang tidak akan mendapatkan manfaat darinya atau dari ancaman dengannya kecuali semua hamba yang bertaubat dan kembali kepada Allah atau setiap orang yang memahami. Mengetahui sejumlah pengaturan Rabbani dan sunnah-sunnahnya di alam semesta. Dari ilmu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi pada umat ini atau pada umatku keraguan berasal dari rawi Muhammad bin Bashar pembenaman ke dalam bumi, pengubahan bentuk fisik, atau hujan batu di kalangan orang-orang Qadariyah. Sahih Ibnu Hibban 15-16-2. Pada riwayat lain, menjelang hari kiamat ada pengubahan bentuk lahiriah maupun batiniah, penenggelaman ke dalam bumi, dan hujan batu. Pada riwayat yang lain, akan terjadi pada akhir umatku pembenaman ke dalam tanah, pengubahan bentuk manusia, dan hujan batu. Dua hadits ini diriwayatkan secara sendirian oleh Ibnu Majah, hadits Nu 4060, 4062. Hadits ini menjadi syahid pada matanya dengan hadits yang pertama yang sahih. Penjelasan. Hadits ini berisi 3 bentuk siksa yang akan terjadi pada individu dari umat ini. Di antaranya adalah Al-Kasf, yakni pelemparan batu-batu dari langit. 4. Teori ahli astronomi tentang kemungkinan jatuhnya serpihan langit atau kerikil dari langit. Ini erat kaitannya dengan hasil yang dicapai oleh para ahli astronomi, yakni deskripsi yang dibangun berdasarkan fenomena yang tersaji dengan pengamatan mereka secara langsung seputar probabilitas atau seberapa besar potensi jatuhnya batu meteor atau benda-benda langit lainnya ke bumi. Saya mendapatkan data ini dari sebuah program televisi sains futuristik dengan judul Bahaya-Bahaya yang Mengancam Bumi, sedangkan tema episodenya adalah Meteor Penghancur. Sejumlah ilmuwan dan ahli astronomi ternama ikut serta pada program acara ini. Urgensi program ini terletak pada kekiniannya, karena program ini dihelat pada tahun-tahun sesudah tahun 2000 Masehi. Lebih dari itu, acara tersebut menerangkan pada kita hasil-hasil terakhir dan deskripsi yang dihasilkan oleh para astronom